identitas. Bagaimana kita mendefinisikan diri. Kemudian mimpi-mimpi, cita-cita, keinginan kita. Karena betapapun di antara yang membentuk diri kita, penciri kita itu ya dari mimpi-mimpi, keinginan kita. Kita melihat aspek yang lebih konkret, yaitu aspek kerja kita atau aspek apa yang kita lakukan, apa yang kita aktualkan dalam hidup kita. Mengenali diri, memahami diri kita secara lebih utuh. Ya betapapun kajian-kajian seperti ini ya hakikatnya mungkin membuka jalan, menunjukkan apa yang harus kita lakukan atau apa yang hendaknya kita hindari. Manfaat atau tidak, ya pada akhirnya tergantung kita semua. Mau jalan benar mengikuti pintu yang sudah terbuka, yang sudah kelihatan yang harus kita lakukan atau tidak, atau kita ya diam saja, atau kita biarkan jalan begitu saja. Jadi betapapun ajaran, tuntunan, para guru, para mursyid, para ustadz, itu kan hakikatnya mereka yang menunjukkan jalan. Manfaat terbesar dari aktivitas-aktivitas seperti itu ya kita mau jalan benar apa enggak. Jadi meskipun sudah ditunjukkan jalan, rutenya jelas, mapnya, GPS-nya jelas, kalau kita enggak kunjung jalan ya map atau peta tadi jadinya kurang manfaat. Baik, ya tentu saja meskipun begitu kita menjalankannya sesuai kondisi dan situasi kita masing-masing. Betapapun peta itu hanya menunjukkan gambaran umumnya. Detail perjalanannya teman-teman sendiri yang lebih ngerti. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai tema kita malam hari ini, yaitu tentang kerja. Jadi menarik kalau teman-teman mencermati berbagai konsep tentang manusia, fitrahnya atau kodratnya atau sunnatullahnya manusia. Di antara banyak konsep tentang manusia itu kalau di filsafat dikenal istilah homo faber. Homo faber itu artinya makhluk yang bekerja. Manusia itu adalah sosok yang bekerja. Dalam cermatan saya itu bisa dikategori dalam 4 klaster fitrahnya manusia itu. Yang pertama adalah manusia itu adalah makhluk yang rasional, animal rasional. Kadang-kadang disebut sebagai makhluk yang intelek, punya intelijensi. Tidak persis sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini anugerah luar biasa dari Allah pada manusia. Itu identitas pertama ini, makhluk yang intelek. Di bagian makhluk intelek ini, manusia itu sering disebut yang pertama sebagai homo sapiens. Istilah homo ini teman-teman semoga tidak salah arti ya. Homo ini dari bahasa Latin yang artinya sebenarnya manusia. Jadi dia merujuk pada satu genus dari kera besar kalau pakai bahasa biologi ya. Yang salah satu genusnya itu ya manusia. Nah ini kalau dalam bahasa Latin disebut homo. Maka homo sapiens itu ya kalau dimaknai letterlek ya genus manusia ini yang bisa berpikir. Atau kadang-kadang mudahnya ya diterjemahkan saja bahwa manusia itu makhluk yang berpikir. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah ini salah satu fitrah atau kodratnya manusia, bahwa dia adalah makhluk yang berpikir. Baik, kalau ini buku-bukunya banyak yang menjelaskan betapa manusia itu
Dia punya penciri utama yaitu berpikir. Yang kedua, bagian dari manusia sebagai makhluk intelek adalah namanya homo mensura. Homo mensura itu, istilah ini sebenarnya satu konsep yang dikemukakan seorang filosof Yunani namanya Protagoras. Homo mensura itu makna letternya manusia adalah makhluk yang menilai. Makhluk penilai. Maksudnya bukan kok seperti dosen-dosen atau guru-guru membeli nilai muridnya. Maksudnya manusia itu adalah yang menetapkan semua standar-standar nilai dalam hidup ini. Manusia itu dalam hidupnya selalu memberi nilai. Apakah itu kebenaran, keadilan, hukum, dan lain sebagainya. Sumber nilai mungkin bisa dari mana-mana, tapi yang memutuskan dan menetapkan nilai itu ya manusia. Jadi kita ini kan selalu kalau melihat apa-apa itu tidak pernah berhenti menilai. Ini namanya homo mensura. Oh, itu baik. Kalau ini tidak masuk akal. Oh, kalau yang itu ya masuk akal sih, tapi tidak pantas begitu itu. Itu namanya menilai. Kita tiap hari kan dalam hidup ini serba menilai. Tidak pernah atau jarang berhenti hanya pada data dari panca indera. Kita seringkali menilai. Makan pun ya kita nilai, ini enak, ini tidak enak. Ini terlalu jauh. Wah, kalau itu terlalu berkhayal, ngawur itu. Oh, kalau kita selalu menilai. Itulah hakikat manusia sebagai makhluk intelek yang kedua. Yang ketiga ada istilah homo rassentis. Homo rassentis ini manusia sebagai makhluk yang merasa, punya perasaan. Jadi di antara khasnya manusia itu dia punya kepekaan rasa. Nah, ini namanya homo rassentis. Ya, nanti mungkin lain waktu kita jelaskan detail ya aspek homo ini, penciri kodrat manusia. Nah, kemudian ada juga homo volens. Homo volens ini manusia itu makhluk yang berkeinginan. Jadi manusia itu tidak pernah puas di satu titik. Dia ingin yang baru, menciptakan lagi, berkeinginan lagi. Itu manusia sebagai homo volens. Kemudian manusia sebagai homo educandum. Homo educandum itu manusia itu makhluk yang dapat dididik. Seperti apa karakter seseorang, seperti apa kepribadian, sosok, keterampilan, dan lain sebagainya. Itu bisa ditanamkan pada manusia dan bisa sukses karena manusia itu punya karakter bisa dididik. Kita itu bisa dilatih apa saja sesuai ideal-ideal atau cita-cita yang kita inginkan. Kita ingin menjadi orang ini atau menjadi orang seperti itu atau membentuk karakter kita begini atau begitu, itu pasti bisa asal kita terbuka untuk dilatih, untuk melatih diri atau untuk dididik. Karena memang pencirinya manusia itu homo educandum. Tidak ada manusia yang paket jadi. Jadi manusia itu perlu disosialisasikan, dididik, dibentuk, dan lain sebagainya. Nah, ini bagian dari manusia yang sebagai makhluk yang berpikir. Ada pula terkenal sekali manusia sebagai makhluk sosial. Kalau ini teman-teman sering dengar ya. Bagian dari manusia sebagai makhluk sosial itu ya ada homo socius, ada homo economicus, ada homo concord. Homo socius itu manusia itu sebagai makhluk yang membutuhkan yang lain. Perlu bergaul, berinteraksi dengan yang lain. Disadari atau tidak disadari. Yang kedua, homo economicus. Homo economicus itu manusia sebagai makhluk yang
senantiasa ingin memenuhi kebutuhannya. Jadi manusia itu makhluk yang berkebutuhan. Baik kebutuhan yang sifatnya asali maupun kebutuhan yang memang diciptakan sendiri sesuai keinginan-keinginan tadi. Sesuai homo volens tadi. Ingin ini, ingin itu bisa bertambah terus kalau manusia. Kalau hewan kan insting saja. Makan sudah kenyang ya sudah. Kalau manusia tidak cukup hanya itu. Dia bisa menetapkan sendiri, oh saya butuh ini, butuh itu. Karena manusia homo economicus. Kemudian homo conquered. Manusia itu makhluk yang mampu beradaptasi. Jadi kalau teman-teman mencermati ya betapa beragamnya hidup ini. Misalnya ada yang sangat kaya, ada yang sangat miskin, ada yang begitu gembira hidupnya, ada yang mendapat ujian sangat berat. Dulu kita sempat dijajah 350 tahun katanya oleh Belanda. Itu pun ternyata ya tidak kiamat. Kita tetap bisa beradaptasi. Karena memang di antara kekhususan fitrah manusia itu kemampuannya beradaptasi. Menghadapi situasi apapun, kemampuannya untuk survive. Nah ini makhluk sosial. Ada lagi sering juga kita dengar manusia itu sebagai makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Nah ini kalau di filsafat ada dua homo. Yang pertama homo viator dan yang kedua homo religius. Homo viator itu manusia itu makhluk yang senantiasa mencari jati diri. Siapa aku? Hakikat hidupku ini apa? Makna kehadiranku di muka bumi ini apa? Seperti sering kita lakukan di ngaji filsafat, termasuk bulan ini. Itu hakikatnya ya dorongan fitrah kita sebagai manusia yang berciri homo viator. Makhluk yang mencari jati diri. Pergumulan filosofis sejak zaman Yunani sampai zaman posmo kontemporer hari ini kan mudahnya adalah kisah manusia yang berusaha memahami diri, mencari jati dirinya. Nah itu menunjukkan bagaimana manusia itu homo viator. Yang kedua homo religius. Jadi ini mungkin sering kita dengar ya bahwa manusia itu ada dorongan fitrah dalam dirinya untuk beragama atau bertuhan. Karena dia punya penciri homo religius. Nah, ini mungkin dulu pernah kita jelaskan di beberapa sesi filsafat ketuhanan. Bagaimana hakikat religiusitas manusia. Bagaimana dorongan-dorongan untuk beragama, untuk bertuhan. Nah, yang terakhir, ini yang kita angkat malam hari ini, yaitu manusia itu makhluk yang bekerja. Dan ini termaktub dalam 3 pencirinya, yaitu homo mechanicus, homo faber, yang tadi saya singgung sebentar, malam hari ini akan banyak kita ulas homo faber ini, dan yang ketiga homo ludens. Jadi manusia adalah makhluk yang bermain. Jadi manusia itu makhluk yang beraktivitas, yang cirinya apa? Homo mechanicus. Geraknya manusia itu teratur, ada polanya. Sehingga bisa diprediksi, tidak acak. Itu namanya homo mechanicus. Teman-teman boleh memahami ritme mekanika hidupnya masing-masing. Kadang-kadang kita menyebutnya ya apa-apa itu tindakan manusia itu ada algoritmanya. Kalau pakai bahasa hari ini ya, itu sebagian dari homo mechanicus. Kalau hubungannya dengan manusia. Jadi karena manusia itu makhluk yang bergeraknya teratur, bisa dibaca polanya. Nah, yang kedua homo faber. Nah, ini yang nanti kita bahas ya. Homo faber itu manusia itu makhluk yang berkarya atau bekerja.
Yang ketiga, Homo ludens. Kalau Homo ludens ini manusia, makhluk yang bermain. Baik, jadi Homo faber atau kerja atau karya itu adalah bagian dari kodrat fitrah manusia. Nanti kita lihat hubungannya apa sih dengan aktivitas kerja yang membentuk kepribadian kita ini. Baik, langsung kita masuk ke Homo faber. Jadi istilah Homo faber itu tadi saya bilang dari bahasa Latin, karena homonya sendiri dari bahasa Latin yang artinya manusia. Faber itu artinya menghasilkan sesuatu, menciptakan sesuatu, membuat sesuatu. Jadi manusia itu makhluk yang menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu. Makanya Homo faber ini sering mudahnya kemudian diterjemahkan manusia itu makhluk yang bekerja. Ya karena untuk menciptakan sesuatu itu kan harus ada kerja yang dilakukan. Untuk menghasilkan sesuatu itu harus ada yang dilakukan. Jadi makna pertama dari Homo faber itu adalah manusia sebagai yang bekerja. Jadi yang menunjukkan bagian dari man the maker, untuk manusia menghasilkan sesuatu. Berarti apa? Yo, kerja itu berarti sifatnya esensial dalam diri kita. Dia hakiki, bagian dari kodrat kita. Makanya manusia itu kalau tidak ngapa-ngapain sama sekali, tidak enak. Jadi tidak nyaman. Boleh teman-teman merasakan sendiri. Apa ada manusia yang bisa tidak ngapa-ngapain? Pasti dia ngapa-ngapain. Yo, Pak, tapi kan saya punya teman pengangguran, Pak, tidak bekerja. Ya pengangguran dalam arti profesi yang dikenal, atau mungkin kerjanya tidak menghasilkan uang, atau dia tidak jadi pekerja di mana. Tapi kan tidak mungkin ada orang itu tidak punya kesibukan sama sekali. Yo, semoga tidak seperti guyonan hari ini. Kan kesibukanmu apa hari ini? Wah, saya hari-hari ini sibuk sekali nganggur. Pekerjaan saya yang nganggur itu dan lain sebagainya. Tapi manusia itu hakikatnya kerja. Manusia itu mengendalikan nasib dan lingkungannya melalui aktivitas kerja. Dan itu dorongan dari dalam dirimu. Jadi yang homo-homo itu tadi kan maksudnya fitrahnya manusia, kodratnya manusia. Nah, kalau dimaknai lebih jauh, di situ saya tulis beberapa pemaknaan jauh dari Homo faber itu. Misalnya, manusia itu kapasitas dan kemampuannya diukur dari sejauh mana dia menghasilkan sesuatu, sejauh mana dia melakukan kerja.